Malam ini adalah malam edisi khusus menjelaskan terkait haid, nifas, dan istihadah. Silahkan untuk didengarkan apa yang akan saya jelaskan. Nanti bisa untuk kemudian ditanyakan di kolom komentar yang tidak dimengerti atau ada permasalahan-permasalahan pribadi atau pertanyaan yang lain yang khusus sifatnya hanya membahas terkait darah haid, nifas, dan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Bahwa keluar dari farji wanita salah satu dima'in tilu pirang-pirang getih. Damul haidi nu kahiji nu sok kaluar tina farji teh getih haid, wan nifasi teras getih nipas, wal istihadati sareng getih istihadah. Fal haidu ari nu ngaran getih haid huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita atas jalan sehat, bukan karena sakit, min ghairi sababil wiladah, bukan sebab karena melahirkan. Memang sudah dikodratkan wanita mengeluarkan darah haid. Kemudian yang disebut nifas adalah ad-damul kharij, darah yang keluar aqibal wiladati, setelah melahirkan. Kemudian istihadah adalah darah selain haid dan selain nifas. Jadi jika tidak mungkin disebut haid, tidak mungkin disebut nifas, gak masuk terhadap takrif haid, gak masuk takrif nifas, maka dapat dipastikan darah yang keluar dari farji adalah darah istihadah. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun, minimal haid adalah 1 hari 1 malam dalam kurung 24 jam. Lebih mendalam lagi kita harus mengenal batasan-batasan terkait darah haid, sehingga jika ada darah yang keluar dari farji wanita tidak sesuai dengan batasan-batasan itu, maka nggak bisa kemudian darah tersebut dikatakan sebagai darah haid, karena darah haid ada batasan-batasan tersendiri. Seperti batas minimal haid itu 1 hari 1 malam dalam kurung 24 jam. Artinya jika ada seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, maka nggak usah ragu, pastikan darah itu bukan darah haid, tapi masuknya kategori darah fasad. Darah fasad itu darah rusak, nggak ada keterkaitan hukum haid, paling keterkaitannya dengan hukum pembatalan dalam wudhu saja, karena salah satu pembatalan wudhu adalah khuruji syai' minas sabilain, keluar sesuatu dari salah satu jalan dua, termasuk syai' di sana adalah darah fasad yang tidak masuk spek haid. Sekali lagi, kita harus dapat memastikan bahwa jika seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, maka pastikan darah itu darah fasad, termasuk golongan istihadah, bukan darah haid. Minimal haid
24 jam itu baik keluarnya secara terus-menerus kontinu dari jam 6 pagi terus tidak berhenti sampai jam 6 pagi lagi, atau 24 jam mengeluarkan darah itu tidak secara kontinu, tidak secara terus-menerus, tapi selang-seling, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti, di mana jika dijumlahkan waktu keluarnya maka jumlahnya mencapai 24 jam, dan itu diakumulasi, dijumlahkan dalam ruang lingkup tidak lebih dari 15 hari. Jika dalam ruang lingkup 15 hari darah yang let-letan keluarnya, keluar berhenti, keluar berhenti, dijumlahkan menjadi ada jumlah 24 jam, maka seluruh darah yang keluar berikut masa mampet yang berada di antara darah. Saya ulangi, maka seluruh darah yang keluar berikut masa mampet yang berada di antara darah itu seluruhnya dihukumi haid. Contoh, ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 12 hari. Kuncinya nggak lebih 15 hari ya. Ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 12 hari, di mana perharinya hanya 2 jam. Maka selama 12 hari itu wanita tersebut dihukumi haid, wanita haid. Darah yang keluar 2 jam per hari selama 12 hari berikut masa mampet yang berada di sela-sela darah selama 12 hari itu semuanya dihukumi haid, karena jumlah dari darah yang berada di dalam ruang lingkup di bawah 15 hari dijumlahkan ada 24 jam. Kuncinya di situ. Kemudian yang dimaksud mengeluarkan darah, yang dimaksud seorang wanita mengeluarkan darah itu bukan berarti mengeluarkan darah seperti halnya wanita kencing, nggak begitu. Minimal haid mengeluarkan darah 24 jam. Oh, artinya berarti seperti kencing keluar 24 jam. Mana teuing eta lamun 24 jam keluar getih jika ngompol gitu kudu tilu dreumeun mameureuna. Yang dimaksud dengan mengeluarkan darah itu adalah ketika kapuk kapas dimasukkan ke bibir vagina masih ada bercak darah, maka wanita tersebut dianggap mengeluarkan darah, sekalipun darahnya tidak sampai menetes karena softek, karena pembalut misal. Pokoknya lamun dicoel aya bercak darah keneh berarti eta awewe dianggapna mengeluarkan darah. Saya ulang. Jadi 24 jam minimal haid itu baik secara terus-menerus atau selang-seling, keluar berhenti, keluar berhenti. Ketika keluar darahnya selang-seling, keluar berhenti, maka seluruh darah yang mencapai jumlah 24 jam seluruhnya dihukumi haid berikut waktu mampet yang berada di sela-sela darah. Tapi kade, dalam hal melaksanakan sholat, bagi wanita yang keluar darahnya selang-seling,
Ini banyak saudari-saudari kita di kalangan wanita, wabil khusus sandriyat, masih kebingungan dalam hal melakukan sholat. Seperti tadi contoh, ada seorang wanita selama 12 hari, perharinya mengeluarkan darah 2 jam. Maka begitu di hari ke-12, di mana dia mengeluarkan darah 2 jam, maka di hari ke-12 itu dia baru tahu bahwa ternyata darah yang selama ini keluar per hari 2 jam ternyata dihukumi haid. Dia tahunya kan di tanggal 12. Ketika di tanggal 1 dia belum bisa menghukumi haid karena tanggal 1 baru 2 jam. Tanggal 2 dia belum bisa menghukumi haid karena di tanggal 2 baru 4 jam. Tanggal 3 baru 6 jam, tanggal 4 baru 8 jam, terus begitu di tanggal 12 keluar lagi 2 jam, baru dia tahu bahwa ternyata darah yang keluar 2 jam per hari selama 12 hari ini adalah darah haid. Oleh karena diketahuinya di tanggal 12, maka yang harus dilakukan oleh wanita yang mengeluarkan darah seperti tadi, selama dari tanggal 1 sampai tanggal 11 dia wajib sholat. Tapi tidak wajib adus. Sholat wajib, cukup hanya sebatas cebok saja, wudhu, kemudian sholat, tidak harus mandi. Dia kewajiban mandi jika setelah mengeluarkan darah 2 jam di tanggal 12, karena 2 jam di tanggal 12 dia sudah bisa menghitung bahwa seluruh darah yang keluar selama 12 hari itu jumlahnya sudah mencapai 24 jam. Jadi dalam pembahasan haid itu ada yang disebut dengan hukum sementara, ada yang disebut dengan hukum sudah baku. Seperti saya contohkan, umpama begini. Tanggal 1 keluar 2 jam. Misal dari jam 6 pagi sampai jam 8. Udah berhenti, nggak keluar lagi. Tanggal 1 nih. Maka ketika masuk waktu duhur di tanggal 1, dia cukup obeh, kemudian wudhu, dan dia wajib sholat duhur. Asar wajib, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Ya mau bagaimana dia menghukumi haid, wong darah keluar cuma 2 jam. Berarti di tanggal 1 hukumi saja darah yang 2 jam itu darah fasad. Tanggal 2 keluar lagi 2 jam, darah fasad, tetap sholat. Tanggal 3 keluar lagi 2 jam, darah fasad. Begitu tanggal 12 keluar lagi 2 jam, baru di sana dia baru bisa menghukumi bahwa selama 12 hari ke belakang ternyata dia mengeluarkan darah haid. Ketika di tanggal 12 keluar darah 2 jam, misal jam 6 pagi sampai jam 8, maka ketika dia mau melaksanakan sholat wajib adus, kemudian melaksanakan sholat. Berarti yang tanggal 1 sampai tanggal 11 dia menghukumi darah fasad, itu adalah hukum sementara, di mana ternyata buktinya hukum darah fasad yang dari tanggal 1 sampai tanggal 11 itu ternyata salah. Ternyata kenyataannya di tanggal 12 dia baru tahu selama ini dia mengeluarkan darah haid. Nah, tanggal 12 dihukumi darah haid itu hukum baku. Tanggal 1 sampai 11 dihukumi darah fasad itu hukum sementara. Harus begitu. Bagi
wanita yang keluar darahnya terus menerus selang-seling terputus-putus tuh. Ada pertanyaan, Kang, bagaimana kalau misalnya seperti gini? Ada seorang wanita tanggal 1 keluar darah 24 jam. Tanggal 2 berhenti. Apakah di tanggal 2 wajib sholat? Wajib sholat. Adus di tanggal 2. Kenapa adus? Ya karena tanggal 1 sudah 24 jam. Artinya sudah dapat dipastikan darah yang tanggal 1 adalah darah haid. Ketika tanggal 2 berhenti sholat. Kalau pas bulan puasa dia tanggal 2. Begitu nginjak tanggal 3, ternyata di tanggal 3 keluar darah lagi. Maka berarti di tanggal 3 dia bisa menghukumi bahwa kemarin ketika berhenti di tanggal 2 itu pun termasuk masih dihukumi haid. Karena tanggal 2 adalah masa mampet yang terhimpit yang berada di sela-sela antara darah, yaitu darah tanggal 1 dan darah tanggal 3. Maka terbuktilah kemudian di tanggal 3 sholat yang dia lakukan di tanggal 2, puasa yang dia lakukan di tanggal 2 ternyata tidak sah. Tapi jangan khawatir, tetap dapat pahala. Paham, Dur? Tapi ini hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah terputus-putus. Bagaimana kalau seorang wanita mengeluarkan darah tidak terputus-putus? Contoh, tanggal 1 nih. Mulai jam 6 pagi, tanggal 1 keluar darah. Masuk waktu duhur jam 12. Masih keluar darah. Berarti darahnya udah berapa jam? Dari jam 6. Masuk duhur. Udah berapa jam? 6 jam. Apakah duhur dia wajib sholat? Jangan. Artinya seorang wanita yang mengeluarkan darah, dia menghukumi dirinya adalah sebagai wanita yang haid walaupun darahnya belum mencapai 24 jam. Paham? Jadi ketika wanita mengeluarkan darah, misal mengeluarkan darah baru 6 jam, kemudian masuk waktu duhur, hukumi itu haid. Haram dia sholat. Loh, kan Kang ini belum 24 jam. Kalau selama mengeluarkan darah, maka hukumi cek dohir bakal 24 jam. Walaupun dia baru 6 jam, gak boleh dia sholat. Secara zahir dia sudah dihukumi wanita yang haid. Berarti duhur jangan sholat. Keluar darah masih. Jam 1 masih, jam 2 masih, jam 3 masih, jam 4 masih, jam 5 masih. Pas jam 6 maghrib ternyata berhenti. Geus we sakitu. Maka ketika berhenti, dia baru bisa mengatakan ternyata darah yang keluar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore bukan haid. Terus kumaha waktu maghrib? Obeh sholat maghrib kodoan tadi duhur jeung asar, karena duhur jeung asar yang tadi Anda tinggalkan ternyata dia tidak dalam keadaan haid. Tidak sholatnya dia di waktu duhur, tidak sholat di waktu asar, itu tidak dosa karena dia meninggalkan sholat karena berdasarkan dohir panyaterek haid. Ternyata kabuktianana darah hanya 12 jam, di mana 12 jam bukan termasuk darah haid. Paham? Jadi kesimpulan anak ieu, ketika hiji awewe ngaluarkeun darah, selama dia mengeluarkan darah maka hukumi dia wanita haid sekalipun belum mencapai 24 jam. Ayeuna balik. Ketika wanita berhenti mengeluarkan darah maka hukumi suci. Sekalipun ternyata besok lusa keluar lagi. Kalau besok lusa keluar lagi, maka ketika zaman mampet pun dihukumi haid.
Selamanya gitu. Ketika mengeluarkan darahnya terputus, putus. Kembali, wa aqallul haid yaumun wa lailatun, minimal haid sehari semalam dalam kurung 24 jam. Baik 24 jam itu kontinu terus menerus atau 24 jam itu terputus-putus, yang penting jumlah mengeluarkan darahnya ada 24 jam dalam ruang lingkup 15 hari. Berarti jika seorang wanita mengeluarkan darah per hari cuma 1 jam per hari, 1 jam berhenti, 1 jam berhenti, pokoknya sehari cuma sejam, gak mungkin itu bisa dihukumi haid. Gak mungkin. Kenapa? Karena kalau per hari 1 jam, jumlah 24 jam ruang lingkupnya dalam 24 hari, sedangkan maksimal haid hanya 15. Kita mah darah fasad nih. Anggap heuncet naraheut teh. Nah, itu pohode online euy. Eta mah anggap getih raheut eta. Wa aktsaruhu khamsata asyar yauman, maksimal haid 15 poe 15 petik. Artinya enggak ada ceritanya wanita mengeluarkan darah haid melebihi 15 hari 15 malam. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Catat itu. Sehingga kalau seorang wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari, maka dapat dipastikan wanita tersebut bukan haid tapi mustahadah, wanita anu istihadah. Mangga pamirsa dumai antri buka sarahna dina kitab Bajuri terkait penjelasan wa aktsaruhu khamsata asyar yauman. Mari kita sama-sama memahami. Karena bahasa wa aktsaruhu khamsata asyar yauman itu banyak orang yang salah memahami. Yang sering saya dengar, ya di santri. Bahkan wabadul asatil, wabadul kiai, wabadul ajengan. Saya nggak tahu pemahamannya dari mana. Yang jelas pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin benar, itu saja prinsipnya. Seperti Imam Syafi'i, kudu pede tuh. Kira-kira tuh pede mah tong sok live. Aya takabur, aya pede, beda sih. Jika ayana gusbaha, namun ayana bagi orang yang tidak menyukai gusbaha, pembahasan gusbaha itu jika takabur. Tapi bagi yang menyintainya, pembahasan gusbah itu orang yang pede. Ya memang kita itu harus pede. Kita harus pede. Karena ana ingda dzannidzi bi abdi, Tuhan Allah. Allah itu kumaha cek prasangka urang. Prasangka urang baik-baik, prasangka urang jelek-jelek Allah. Pede saja. Bukan takabur ya. Pede sama takabur itu beda tipis. Seperti seseorang yang gila dengan wali yang jadab. Jadab dan gila itu beda tipis. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Pamit. Buka bajurina sadayana. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Dina kitab Fathul Qorib gabung jeung bajurina. Fa in zada. Nah, ya. Kalau melebihi 15 hari 15 malam. Contoh 20 hari. Fadzalika zaid istihadatun. Kebanyakan memahaminya begini. Fa in zada, jika melebihi 15 hari, contoh 20 hari. Fadzalika zaid
maka selebihnya 15 hari, berarti 16 sampai 20 istihadatun, eta istihadah. Kebanyakan pahamnya seperti itu. Ketika wanita mengeluarkan darah 20 hari, maka 15 hari dihukumi haid, yang 16 sampai 20 dihukumi istihadah. Mayoritas memahaminya seperti itu, dan saya katakan malam ini, paham itu paham yang salah. Sehingga lolobana ketika awewe ngaluarkeun darah melebihi 15 hari, kebanyakan memahaminya yang geus lah. Nu 15 mah geus het mah ente mah ayeuna tanggal 16 mah adus, di 16 ka 20 mah geus dihukuman istihadah. Itu hukum dari mana bisa patok semacam itu? Ini perlu diteliti. Dari mana asal muasalnya sampai ayeuna kebanyakan halayak umum memahaminya seperti itu. Kumaha paham anu benar? Pemahaman yang benar adalah wa aksaruhu khamsata asyara yauman, maksimal haid teh 15 poe 15 peuting. Fa in zada lamun darahna ngaleuwihan 15 poe 15 peuting, contoh lamun darahna 20 hari, fadzalika zaid istihadatun, mangka nu 20 hari eta istihadah. Jadi az-zaid itu adalah 20 hari, bukan 13 ka 20. Padalika zaid istihadatun, mangka darah yang keluar 20 hari itu adalah istihadah. Jadi 20 hari anak-anak kabeh istihadah. Kalau wanitanya wanita yang memang sudah cukup umur, dia sudah memasuki usia haid, yaitu 9 tahun takriban. Awewena geus beger lah kasarna, geus 8 tahun loh. 20 hari ini dihukumi istihadah semua. Tapi akan ada yang dihukumi haid dari 20 hari itu. Jadi nantinya gitu. Awalnya kita hukumi 20 hari itu istihadah. Bukan 16 sampai 20. 20 hari itu istihadah. Tapi dari 20 hari istihadah itu, karena posisi wanitanya wanita yang sudah imkan haid, maka akan ada yang dihukumi haid. Berapa hari haidnya? Dari 20 hari. Tergantung status istihadahnya. Karena wanita istihadah ada 7 macam. Satu yang disebut sebagai mubtadi'ah mumayyizah, pemula dapat membedakan kuat dan lemahnya darah. Kedua, mubtadi'ah ghair mumayyizah, pemula tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah. Ketiga, muqtadah mumayyizah, sudah biasa haid, pernah mengalami haid dan suci, sudah biasa mumayyizah dan bisa membedakan kuat dan lemahnya darah. Keempat, muqtadah ghair mumayyizah dzakirah li adatiha qadron wa waqtan, sudah biasa haid, tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Dia tahu awal dan kebiasaan lamanya haid. Kelima, muqtadah ghair mumayyizah dzakirah li adatiha
qadron lawaktan. Keenam, muqtadah ghair mumayyizah dzakirah li adatiha waqtan la qadron. Ketujuh, mustahadoh mutahayyirah wanita yang kebingungan. Dari 7 macam wanita istihadoh ini masing-masing ada cara menghukumi mana yang akan dihukumi haidnya dari 20 hari itu, mana yang akan dihukumi istihadohnya. Gak bisa kemudian makom tafsil semacam ini kemudian dipatok kalau wanita mengeluarkan darah 20 hari, 15 hari nahed, 13 ke 20 dihukuman istihadoh. Salah, ngaran-ngaran ngahukumi secara umum di makomi tafsil itu ya mardud, gak bisa diterima. Satu-satu akan saya jelaskan terkait istihadoh. Saya ulang, saya pertegas. Ketika wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari, contoh 20 hari, maka wanita tersebut disebut wanita istihadoh, darahnya darah istihadoh, di mana akan ada yang dihukumi haid dari 20 hari itu. Mana yang dihukumi haidnya dari 20 hari itu? Mana yang dihukumi istihadohnya dari 20 hari itu? Kapan ia harus mandi? Berapa hari kodok sholat? Berapa hari puasa yang harus dikodoi? Ini kan dampaknya ke sana kemari hukumnya. Satu, mubtadi'ah mumayyizah, pemula, belum pernah haid sebelumnya. Ada seorang wanita belum pernah mengalami haid sebelumnya, ujuk-ujuk, misalnya wanita umur 10 tahun lah, belum pernah haid sebelumnya, belum pernah. Ujuk-ujuk hari ini, bulan ini mengeluarkan darah 20 hari. Di mana darahnya ada 2 warna. Contoh, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 warnanya warna hitam, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 warnanya warna merah. Wanita yang seperti itu disebut mustahadoh mubtadi'ah mumayyizah. Istihadoh pemula bisa membedakan darah. Ada darah hitam 1 sampai 10, ada darah merah 11 sampai 20. Di mana hitam lebih kuat daripada darah merah. Bagaimana hukum wanita yang semacam itu? Wanita mubtadi'ah mumayyizah yang dihukumi haidnya dari 20 hari dia mengeluarkan darah adalah darah kuat. Hitam dan merah, hitam lebih kuat daripada merah. Berarti dalam kasus contoh tadi yang mengeluarkan 1 sampai 10 hitam, 11 sampai 20 merah, yang dihukumi haidnya 1 sampai 10, 11 sampai 20 dihukumi istihadoh. Karena mubtadi'ah mumayyizah yang dihukumi haid dari 20 hari yang mengeluarkan darah adalah darah kuat. Ayeuna balik contohnya. Mubtadi'ah mumayyizah mengeluarkan darahnya 1 sampai 10 merah, 11 sampai 20 hitam. Ketika dibalik, maka yang dihukumi haid adalah 11 sampai 20 yang warna hitam, 1 sampai 10 dihukumi istihadoh karena warna merah lebih lemah daripada hitam. Itu berarti antara contoh yang dibalik barusan, kapan diadus? Ketika contoh awal 1 sampai 10 hitam, 11 sampai 20 merah, dia akan melaksanakan adus mandi
mandi jinabah, mandi tina haid bakal di tanggal 16. Bukan di tanggal 11, sekalipun yang dihukumi haidnya 1 sampai 10, tapi adusnya dia akan di tanggal 15. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia istihadah itu ketika di tanggal 15 tidak berhenti. Ketika tanggal 15 injak ke 16 tidak berhenti, baru nepak tarang aduh aing teh awewe nu istihadah. Ingat-ingat teh, kamari di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 10 hidup. Di 11 mah nepikeun ka aya tanggal 15 nincak ke 16 berubah warna merah. Berarti yang akan dihukumi haid 1 sampai 10. Berarti sekarang di 16 sudah dihukumi istihadah. Mandi sekalipun keluar darah di tanggal 16 itu. Kodoan sholat anu di tanggal 11 sampai tanggal 15, di tanggal 16 nepikeun kan 20 sekalipun mengeluarkan darah merah dia tetap melaksanakan sholat, hukumna hukum istihadah sarua jeung daimul hadas. Dibalik ayeuna contoh ti hiji nepikeun ka 10 warna beureum, ti 11 nepikeun ka 20 warna hideung. Dia sadar istihadah tetap di tanggal 15. Ketika tanggal 15 tidak berhenti, masuk karena tanggal 16. Tepat tarang duh aing istihadah. Adus tong di tanggal 16. Entong. Kenapa entong? Karena di tanggal 16, 11 sampai 20, termasuk 16 di dalamnya mengeluarkan darah hitam. Dia sudah bisa menghukumi di tanggal 16 itu bahwa saya ternyata wanita mustahadah mubtadi'ah mumayyizah, di mana yang dihukumi haid adalah darah kuat. Saya dari tanggal 1 sampai 10 keluar darah merah, 11 sampai sekarang tanggal 16 hitam. Berarti tepikeun ka 16 ieu aing dihukumi haid keneh. Cicing tong waka adus 17 hitam keneh tong waka adus 18 tong waka adus tanggal 20 tong waka adus. Begitu eureun tanggal 2 hiji, maka di tanggal 2 hiji karek adus karena karek suci tina haid. Kodoan sholat nu di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 10 karena hiji nepikeun ka 10 darahna darah lemah dihukumi istihadah. Kitu ari ayeuna ti mana eta abdi masuk kesel anu ngahukuman. Pokona mah lamun awewe ngaluarkeun getih 20 poe leuwih ti 15 poe ti hiji nepikeun ka 15 dihukumi haid, 16 ka 20 dihukumi istihadah. Ari sia eta ti mana aturan? Sing bener wae Bahdur sia. Sanajan ieu urusan awewe tapi sia lalaki nu beuki ka awewe kudu ngarti sia teh. Mun ente ngarti bab haid di pas istihadah insyaallah dibere awewena moal hiji. Benar mah kerada manyun eta di dinya. Kuing bisa nyanung geus geus minang pasaran sariratun nisa sia. Paham? Pertanyaannya, mubtadi'ah mumayyizah masih di dia unggul. Ya moal beres genep jam aing ngebahas masalah haid di pas istihadah. Biasanya saya seminar haid di pas istihadah itu 3 hari 3 malam. Kalau di kalangan anak sekolah itu minimal 5 jam. Hari ayeuna waktu ngan 2 jam jeung tanya jawab rek kumaha mah. Nuka 2. Wanita istihadah itu ada yang disebut mubtadi'ah ghair mumayyizah. Pemula, belum pernah haid sebelumnya, langsung istihadah mengeluarkan darah 20 hari, ghair mumayyizah yang tidak bisa membedakan darah. Darahna atur kabeh ti hiji nepikeun ka 20 beureum kabeh. Atawa ti hiji nepikeun ka 20 atawa ti hiji teu ka 20 koneng kabeh, termasuk coklat kabeh. Ketika ghair mumayyizah gak bisa membedakan mana darah lemah, darah kuat. Mubtadi'ah ghair mumayyizah
Yang dihukumi headnya cuman 1 hari 1 malam pertama ngan tanggal hiji wungkul tina 20 poe teh sia teh. Aya awewe umur 10 tahun 9 tahun dalam ini 10 tahun 11 tahun belum pernah head sebelumnya. Ujug-ujug di bulan ini mengeluarkan darah teureun 20 hari darahna beureum kabeh. Nu kitu ngaranna mustahadoh sabab melebihi 15 hari. Mubtadi'ah karena pemula belum pernah mengalami haid. Goer mumayyizah tidak bisa membedakan darah karena darahnya satu warna, satu sifat beureum kabeh. Aya awewe bebeja ka indungna, can pernah ya di awewena ya, umur 10 tahun. Mak. Mak yuk neng kunaon? Naon? Tingali cenah ieu cangcut barurum kieu. Cuk indungna teh. Sia teh berarti geus jebrog, maneh teh geus baleg. Nu kitu teh head, sia teh ngaranna teh, maneh teh men. Baleg sia teh ayeuna. Ting bener cenah hirup. Ai karek baleg, karek dititah bener. Kolot enak kan gitu. Nitah bener teh lamun geus nincak baleg. Padahal agama nitah bener ka budak teh ti umur 7 tahun. Ti memeh baleg oge geus kudu diajarkeun salat. Naon sababna make kudu dititah diajar salat di 7 tahun. Lamun geus 10 tahun mah ninggalkeun salat kudu digebuk. Supaya tong kaget nalika nincak balik teh teu langsung kaget da geus biasa ti 7 tahun sok salat jadi mengalir we tuluy ngalaksanakeun salat. Tah model cara pajak aya geus kelas 5 SD 11 tahun wajib digebuk teh salat teh. Tahun pan geus boga kabogoh. Penting tadi pajak umur kelas 5 SD teh budak aing. Make kudu aya inbokan. Karena awewe nate Aini. Kelas 5 SD. Karena awewe nate Aini. Cek neng Aini teh enja cenah ari enja. Kabogoh saha kalilisnya. Ah kasaha we. Ih kasaha cenah. Kalilisnya ditembakkan cek si Aini cek pelajar teh pokoknya nama ada aja pona huruf awalna A. Aini ngomong na Aini cek ya na A. Si Aini nanti penasaran meureunna saha cenah A teh pona A. Hitung-hitung nanti ngaku iya cenah Aini. Si Fikri eleh si pajak geus ngungkapkeun boleh nggak mulai sekarang cenah panggil saku cenah naon saku pada saku teh sayangku insyaallah meureunnan inbokan Facebook muka Facebook make Facebook indungna poho teh dikaluarkeun tina HP indungna kabaca penting ku anak Gusti nu Agung pajak dikawinkeun sia teh ku aing aku kudu dikawinkeun manjung Aini. Atau tungtung nate ayeuna teh uing jeung indung nasi pajak teh ayeuna teh jadi lulucon ayeuna teh. Jadi abdi teh ayeuna manggil ka indung nasi pajak teh ayeuna gimana kabarnya Aini cenah adeun. Jadi indung nasi neha teh Aini ayeuna. Asa jadi Ainun Habibi ayeuna. Aduh saku teh naon teh aing teh saku teh sayangku. Ya Allah, zaman buruk ini pesantren sih ya. Isuk-isuk teh. Malah cenah pan ayeuna teh bade ngiring sanlat. Padahal sanlat teuing mau ketemu Aini di sana. Pajak kelakuan anak. Aduh. Gas, teu na baba Aini. Balik deui. Emak cek eta awewe tingali cenah kunaon cangcut neng tanggal hiji itu
sia teh head. Nah, tanggal hiji keluar darah head we dihukuman. Beureum kabeh. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dihukumi head. Hukum sementara 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih kena head. Begitu di tanggal 15 tidak berhenti, loncat masuk karena tanggal 16, cek hidungna teh nyai neng ari maneh teh kan geus kamari teh tanggal hiji lain nya ari ayeuna teh geus tanggal 16 ya teh can eureun kene eta getihan acan mah sia teh euy istihadoh leuwih ti 15 poe mah maneh teh ngaranna mustahadoh wanita yang istihadoh. Tuh, dan geus mentas 15 hari. Maneh teh kakara padin ngaluarkeun getih teh mah kakara maneh teh mustahadoh mubtadi'ah. Di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 16 ieu neng aya maneh ngaluarkeun getih warna-warni teu getihna jiga nano-nano atawa sawarna beureum we mah anger kieu di kamari ieu oge maneh teh mubtadi'ah goer mumay isa. Tuh diketahuinya di tanggal 16. Ketika di tanggal 16 sudah diketahui statusnya mustahadoh mubtadi'ah goer mumayizah, maka di tanggal 16 itu baru bisa dihukumi. Neng, ngaran-ngaran mustahadoh mubtadi'ah goer mumayizah yang dihukumi headnya hanya 1 hari 1 malam pertama ngan tanggal hiji wungkul. Sok ayeuna maneh adus laksanakeun salat sabab maneh geus balik sanajan ngaluarkeun getih di tanggal 16 salat nepikeun ka tanggal 20 adus heula salat mah salat daimul hadas nepikeun ka tanggal 20 kodoan di tanggal 2 nepikeun ka tanggal 15 karena yang dihukumi head dari 20 hari dia mengeluarkan darah itu hanya 1 hari 1 malam pertama. Itu hukum bagi mubtadi'ah goer mumayizah. Ieu mah geunah we pokona mah keluar 20 poe 15 poe head 13 ka 20 istihadoh di mana sih ayeuna ngomong alakuan. Paham insan? Bansar badur apa? Paham? Piraku bansar teu ngarti teu sah sia jadi bansarna teu ngarti ngurus masalah pamajikan sia. Antun we gagah di hareupeun batur. Di hareupeun batur kawas ayeuna singa aya di hareupeun pamajikan jadi hamster. Bansar hari ini harus paham masalah-masalah yang semacam ini. Ini masalah dasar pada fardu ain yang awewe ngerti. Kawewe hukumna fardu ain ngaji bab ieu teh kalalaki hukumna fardu kifayah. Atuh sing aya ka era batu dur piraku pamajikan ngalaman istihadoh nanyakeun ka maneh kanu jadi salakina sia teu bisa ngajawab nepikeun ka deur ngajapri ka aing atuh sia teh urusan heujeut pamajikan dibewarakeun ka dewek. Paham? Paham enggak? Gas, 2 nu katilu